Aku setuju banget sama kalimat orang-orang yang buta sama politik akan melahirkan pelacur, anak terlantar, dan maling. Ya, percaya atau enggak bahwa sikap bodoh amat kita terhadap politik itulah yang akan membuat dan membiarkan koruptor dan elit zolim melakukan kejahatannya dengan semena-mena. Akibatnya apa? Harga bahan pangan meroket, lapangan kerjaan hilang, ekonomi hancur. Efek dominonya itu pasti langsung dirasain sama masyarakat bawah. Berapa banyak di bulan Ramadan ini kita ngedenger ibu terpaksa mencuri susu demi bayinya, perempuan putus asa rela jual dirinya, anak lahir langsung dibuang di solokan, dan semua itu udah terjadi banyak di sekitar kita. Maka kita juga harus paham nih bahwa kejahatan itu nggak selalu berbentuk pembunuhan, tapi sistem negara yang korup yang membuat rakyatnya miskin kelaparan itulah bentuk kejahatan yang paling brutal. Karena efeknya nggak dirasain satu orang dua orang, tapi ribuan orang. Karena itulah para nabi itu menentang penguasa yang zolim, langsung ke sumber masalahnya. Dan nabi nggak hanya sibuk diam dan beribadah. Kalau pikiran kita luas nih bahwa pencurian, pemerkosaan, pembunuhan itu bisa jadi terjadi karena orang-orang solehnya memilih diam. Dan ini bukan kata aku, tapi kata Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat untuk menghancurkan sebuah negeri. Terus malaikat itu baik lagi dan berkata, ya Allah, tapi di sana ada hambamu yang soleh lagi beribadah. Terus apa jawab Allah? Hancurkan negeri itu dan mulai dari dia. Kenapa? Karena orang soleh ini wajahnya nggak berubah ketika terjadinya kezaliman. Dan Allah juga bilang di surat Hud ayat ke-117, wa makana rabbukal yuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Allah itu nggak akan membinasakan satu negeri karena kezaliman selama penduduknya adalah orang-orang muslih. Coba fokus sama kata muslih. Bedanya apa nih sama soleh? Kalau orang soleh dia rajin sholat, puasa, zakat, sedekah, tapi dia nggak peduli sama sistem yang korup. Selama dirinya dan keluarganya itu beribadah, taat, aman, selesai, gua masuk surga. Sedangkan muslih, dia baik dan mau memperbaiki. Dia peduli sama masyarakat, melek terhadap politik, dia mengkritik kezoliman, dia menolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Dia rela capek untuk sesuatu yang bahkan tidak menguntungkan dirinya secara pribadi. Maka disinilah pelajaran pentingnya, bahwa sebuah negeri itu hancur bukan semata-mata karena maksiatnya, tapi karena orang-orang soleh di dalamnya memilih untuk diam. Oke, sekarang berhenti nyalain orang. Sekarang pastiin diri kita ini ada di posisi apa, di antara mereka yang diam atau mereka yang memilih bersuara dan memperbaiki.